Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang kombinasi. Kombinasi apa ya? Kombinasi menyatakan banyaknya cara atau kemungkinan dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Yang perlu kalian garis bawahi untuk kombinasi adalah urutannya tidak diperhatikan. Seperti itu. Gimana sih maksudnya urutan tidak diperhatikan? Maksudnya urutannya bodo amat. Contoh gini, ada 4 buah buku. Ekonomi, geografi, matematika, dan sejarah akan diambil 2 buku dari 4 buku tersebut. Misalkan ada satu cara, yaitu saya ngambil 2 buku, bukunya itu ekonomi sama geografi. Ada cara lain nggak? Ada. Kemungkinan lain atau cara lain adalah saya ngambil geografi sama matematika. Gitu kan ya? Ekonomi geografi sama geografi matematika beda atau enggak? Beda ya. Yang ini ekonomi sama geografi, yang ini geografi sama matematika, beda ya. Nah, kalau misalkan saya ngambilnya geografi sama ekonomi, kira-kira sama gak dengan yang pertama? Iya, jawabannya sama, sama-sama 2 buku itu juga, ekonomi sama geografi juga gitu kan. Nah, ini karena sama, maka urutannya gimana? Lihat urutannya, yang pertama ini ekonomi terus geografi. Cara kedua geografi sama ekonomi, karena ini sama. Lihat sama, maka ini jadi satu cara yang sama, satu kemungkinan yang sama. Bodo amat dia mau ekonomi dulu atau geografi dulu, yang penting yang diambil 2 buku itu aja, ekonomi dan geografi, itu sama aja. Karena sama, maka urutannya bodo amat gitu ya, gampang gitu ya. Urutannya bodo amat, yang penting kan yang diambil bukunya ekonomi geografi juga. Nah, itulah mengapa urutan tidak diperhatikan atau urutannya bodo amat gitu maksudnya. Kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia dinyatakan dengan N C K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Jadi untuk menentukan kombinasi kita butuh N. N itu unsur yang tersedia ya. N itu semua unsur. Nah, K-nya unsur yang mau dipilih, diambil, dan seterusnya gitu. Jadi kita butuh N sama K aja. N sama K. Kalau N sama K udah dapet, maka kombinasinya atau banyak cara kita bisa dapat. Contoh, nomor 1, 3 buah buku, yaitu ekonomi, geografi, ini 4 buah ya ini harusnya. Ini 4 buah buku, yaitu ekonomi, geografi, matematika, dan sejarah akan diambil 2 buku dari 4 buku tersebut. Seperti contoh kasus tadi ya, berapa banyak cara atau kombinasi untuk mengambil 2 buku tersebut. Ingat-ingat rumusnya NCK, N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Kita butuh N faktorial. N adalah seluruh unsurnya. Ada berapa banyak? 4 ya? 4. Dalam hal ini 4 buku yang tersedia. Nah, K-nya itu unsur yang mau diambil atau dipilih. Berapa yang mau diambil? Bagus, cuma 2. 2 buku. Nah, N-nya ada, K-nya ada. Kita tinggal masukin aja rumus. N, C, K. N faktorial per N min K faktorial dikali dengan K faktorial. Seperti itu. Nah, N faktorial, N-nya 4 faktorial per N min K 4 min 2 faktorial dikali K faktorial 2 faktorial. Seperti itu. Kita lanjut di sini. Oke, 4 faktorial kita jabarin 4 kali 3 kali 2 faktorial sampai 2 faktorial ya, karena ada yang bisa dicoret nanti. 4 min 2, 2 faktorial. Nah, 2 faktorial yang ini nih kita rubah jadi 2 kali 1. Seperti itu. Nah, ini kan sama-sama 2 faktorial nih. Ini 2 faktorial, ini 2 faktorial bisa coret. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal coret-coret aja nih. 4 bagi 2, 2. Seperti itu. 2 kali 3, 6. Bagi 1, 6 cara. Nah, ada 6 cara yang bisa digunakan. Seperti itu. Jelas? Bagus. Oke, contoh yang kedua. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan, namun kebutuhan tenaga kerjanya hanya 4. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang lulus seleksi. Nah, sebelumnya kita kan emang lagi belajar kombinasi ya.
Nah, tapi kalau di kalimat ini, kalau di soal seperti ini kan nggak ada tulisannya dia eh, permutasi atau kombinasi gitu ya. Untuk ngeceknya gini nih, ini kan ada 10 orang. 10 orang misalkan kita namain A, B, C, D, E, dan seterusnya gitu ya. Sampai 10 orang, seperti itu. Nah, yang butuh ini cuma 4, seperti itu. Nah, cara ngeceknya apakah dia kombinasi atau permutasi, gini, ambil aja salah satu kemungkinan, ambil satu kemungkinan. Ambil satu kemungkinan. Ambil aja satu kemungkinan. Kan yang dibutuhin 4 orang dari 10 orang. Misalkan yang kita ambil adalah A, B, C, D. Nah, misalkan kita ambil A, B, C, D. Gitu kan ya. Kemungkinan pertama A, B, C, D yang diterima kerja di perusahaan itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ambil lagi satu kemungkinan, ambil satu lagi kemungkinan. Nah, ambil satu lagi kemungkinan dengan anggota yang sama. Si A, B, C, D juga, tetapi urutannya ya, coba diacak. Oke, kita ambil satu lagi kemungkinan. Kemungkinan tadi kan kita ngambil ABCD yang keterima kerja nih. Nah, ambil satu lagi kemungkinan dengan anggota yang sama, yaitu ABCD juga. Tetapi urutannya kita coba acak. Tadi kan ABCD, sekarang kita coba B, A, D, C. ABCD 4 orang keterima kerja. Sama nggak dengan BADC? Sama nggak kira-kira? Sama aja ya, 4 orang itu juga yang diterima kerja, si ABCD juga sebenarnya yang keterima kerja. Nah, itu kan urutannya jadi bodo amat kan ya. Mau ABCD, mau BADC, mau BCDA, ya sama aja orangnya itu juga. Karena urutannya bodo amat, maka dia masuk kombinasi seperti itu. Jelas? Nah, itu untuk ngecek apakah dia permutasi atau kombinasi. Nah, oke. Kita coba cari N-nya. N-nya berapa? Yang tersedia 10. K-nya yang mau dipilih 4 orang doang. Nah, diambil 4 dari 10 orang. Berarti di sini ya, langsung aja masukin ya. Kita pakai rumus ini. N faktorial 10 faktorial per 10 min 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. 10 faktorial. Ini kan 10 min 4 kan jadi 6 faktorial ya. Berarti nulisinnya sampai n faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 10 min 4 6 faktorial. Nah, 4 faktorial kita jabarin 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, faktorial bisa dicoret. 8 bagi 4 bisa ya, 2. 9 bagi 3, 3. Selanjutnya ada lagi 2 bagi 2, 1 ya. Oke. Sekarang kita tinggal kaliin 10 kali 3, 30. 30 kali 1, 30. 30 kali 7, 210. Nah, 210 cara seperti itu. Jelas? Oke. Nah, contoh soal yang ketiga. Kalau kalian penasaran, kita coba. Dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang. Oh, N-nya 10 jelas. Ini N 10. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? K-nya sekarang nih. K-nya berapa sih? K itu kan unsur yang mau diambil gitu ya. Unsur yang mau diambil kan dalam hal ini berapa orang gitu kan. Nah, berapa orangnya ketahuannya dari mana? Dari kegiatan mereka gitu. Kegiatannya apa sih? Saling jabat tangan. Kalau saling jabat tangan terjadi antara berapa orang? Bagus, 2 orang. Nah, jabat tangan itu terjadi antara 2 orang, nggak mungkin 3 orang jabat tangan, karena yang bisa jabat tangan hanya 2 orang, sehingga K-nya sama dengan 2 seperti itu. Jadi yang mau diambil tuh 2 gitu. Kan sekali jabat tangan kan 2 orang kan. Maka 10 orang nanti diambilnya 2. N-nya 10, K-nya 2. Tinggal masukin aja ke rumusnya seperti itu. N faktorial 10 faktorial per 10 min berapa? Bagus, min 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 10 faktorial ini nanti jadi 8 faktorial nih. Berarti kita tulisinnya sampai 8 faktorial aja.
per 8 faktorial. Kenapa? Karena bisa dicoret nanti. Oke, 2 faktorial kita jabarin 2 kali 1. 8 faktorial coret dengan 8 faktorial. 10 bagi 2, 5. 5 kali 9, bagus, 45. Dibagi 1, 45. Ada 45 cara atau 45 jabat tangan kalau dalam hal ini. Nah, seperti itu. Jelas? Bagus. Contoh keempat, menjelang arisan keluarga di rumah, Bu Darni belanja ke pasar untuk membeli 2 ekor ayam dan 2 ekor itik dari seorang pedagang yang memiliki 5 ekor ayam dan 5 ekor itik. Ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan oleh Bu Darni dalam memilih ternak-ternak yang diinginkannya? Oke, Bu Darni ini mau ke pasar beli 2 ayam gitu ya, sama 2 itik. Nah, yang tersedia itu 5 ayam dan 5 itik gitu kan. Jadi kalau misalkan dikandangin nih ceritanya. Ini 2 ayam, yang tersedia itu berapa? Ini misalkan kandangnya ya. Kandangnya ini yang pertama untuk kandang ayam ada berapa ayam sih? 5 ayam ya. Nah, 5 ayam. Di kandang kedua, kandang itik, ada berapa itik yang tersedia? 5 itik juga kan? 5 itik. Yang mau diambil nih sama Bu Darni itu berapa? 2 ayam. Oke, itu yang pertama. Bu Darni mau ngambil 2 ayam. Nah, Bu Darni juga mau ngambil 2 itik gitu. Jadi N sama K-nya ada 2 nih. Untuk yang ini N sama dengan 5. Kenapa? Karena ada 5 ayam. Oke, bukan 10 ya, karena ayam sama itik itu berbeda. Oke, N-nya 5. Selanjutnya yang mau diambil berapa dari 5 ayam mau diambil berapa? 2. Maka K-nya 2 seperti itu. Jelas? Nah, sekarang kita ngomongin yang itik nih. Itik, semua itik yang tersedia berapa? 5. Terus yang mau diambil berapa? Cuma 2 seperti itu. Nah, berarti Bu Darni mau ngambil 2 ayam sama 2 itik. Nah, berarti kombinasinya ada 2 nih. Nah, kita ngurusin yang ayamnya dulu nih. Yang tersedia 5. Yang mau diambil 2. Sehingga kombinasinya jadi berapa? 5C2 gitu ya. Yang tersedia 5, yang mau diambil 2 gitu. Ntar ini dikalikan dengan yang tersedia berapa? 5C2. Kebetulan sama nih 5C2, 5C2. Kalau misalkan itik yang tersedia 6 di sini, maka N-nya jadi 6 gitu. Di sini jadi 6. Diambilnya 2 seperti itu. Nah, 5C2, 5C2 dikalikan nanti. 5C2 berarti jadi 5 faktorial per 5 min 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, itu 5C2 yang pertama. Sekarang kita urus 5C2 yang kedua. 5 faktorial 5 min 2 sama ya. Nah, sama. Gitu. Oke, lanjut sini. 5 faktorial. Ini 5 min 2 jadi 3 faktorial. Berarti kita tulisinnya sampai 3 faktorial. 5, 4. Bentar. Oke. 5 kali 4 kali 3 faktorial per ini 3 faktorial ya. Dikali dengan 2 kali 1. Nah, yang satunya juga sama berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per sama nih 3 faktorial dikali 2 kali 1. Oke. Ada yang bisa coret? Ada ya. 3 faktorial dengan 3 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2. 5 kali 2, 10. Dikali dengan 5 kali 2, 10. Maka ada 100 cara yang bisa dipilih sama Bu Darni. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia mau ngambil beda-beda kayak gini, maka urusinnya satu-satu. Ini kan yang pertama kita ngurusin ayam dulu kan. Habis itu kita ngurusin itik seperti itu. Jelas? Oke, bagus. Oke, contoh selanjutnya, Via diminta untuk membeli 7 jenis sayuran dari pedagang yang menjual 10 jenis sayuran. Dia disuruh beli 7. Tersedianya 10. Gitu ya. Jika 4 jenis diantaranya harus dibeli, oke, jadi dari 7 ini 4 harus dibeli. Oke, berapa banyak kombinasi 7 sayuran yang mungkin dibeli Via? Oke,
pertama-tama dia disuruh beli 7 sayuran gitu kan. Tapi 4 harus dibeli. Berarti 3 bebas milih gitu kan. Nah, biar jadi 7 kan 4 udah beli, biar jadi 7 maka 3 lagi, 3 bebas milih. Nah, yang tersedia 10 jenis sayuran. Nah, dari 10 jenis sayuran ini 4 harus dibeli. 4 jenis ini harus dibeli. Nah, sisanya kalau 10 udah 4 udah dipilih, maka tinggal berapa nih? 6 ya? 6 bisa dipilih gitu kan. Bisa dipilih gitu. Jadi intinya gini, si Via ini kan disuruh beli 7, tapi 4 harus dibeli, berarti 4 udah ditentuin gitu kan. Nah, sisanya 3 lagi itu Via yang nentuin. Nih, Via yang nentuin. Oke, sehingga stoknya yang tadinya 10 itu 4 harus dibeli. Nah, sisanya tinggal berapa nih? 6 ya, 6 bisa dipilih gitu kan. Berarti sebenarnya Via itu nggak bisa milih 4 yang harus dibeli itu, karena itu emang harus dibeli gitu loh. Jadi sebenarnya si Via itu milihnya yang ini nih, yang 3 bebas milih ini nih, ini Via nih. Pilihannya Via nih yang ini. Sama ini pilihan Via yang bisa dipilih gitu. Jadi Via harus milih 3 dari berapa? Dari 6 yang bisa dipilih. Jadi sebenarnya itu. Jadi 4 yang harus dibeli itu nggak bisa diacak-acak. Ya udah itu aja gitu. Jadi sisanya aja yang harus dipikirin sama Via gitu. Jadi N-nya tadinya kan 10 nih. N-nya tadinya harusnya 10. Tapi karena 4 harus dibeli, maka sisanya tinggal 6 yang bisa dipilih. Maka N-nya 6. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang K-nya. K-nya kan harusnya tadi 7 ya. Mau beli 7 dari 10 gitu kan. Tapi kan 4 harus dibeli. Jadi Via itu ngurusin yang 3 lagi nih, yang bebas milih jadi 3. Nah, jadi 6 yang bisa dipilih, Via harus milih 3. Seperti itu kalau dikalimatkan. Jadi kita langsung masukin ke rumus. N-nya 6 faktorial per 6 min 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 6 min 3 jadi 3 faktorial ya. Bahkan tuliskannya sampai 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ini 3 faktorial ya. 3 faktorial bisa kita coret. Ada yang bisa coret? 6 dengan 3 ya. 6 bagi 3, 2. 4 bagi 2, 2. Seperti itu. Tinggal dikalikin aja. 2 kali 5, 10. Kali 2, 20. Nah, ada 20 cara sebenarnya yang bisa dipilih sama Via. Nah, caranya maksudnya apa? Cara memilih 3 jenis sayuran lagi dari 6 yang bisa dipilih. Karena 4 sama 4 udah harus dipilih gitu. Oke, ini adalah soal latihan untuk kombinasi. Nah, rumusnya ingat-ingat ya. Dari 7 orang kurir yang bekerja di Jakarta, akan dipilih 4 orang untuk mengirim paket ke wilayah Jakarta Pusat. Ada berapa cara memilih kurir tersebut? N sama K, tentuin jangan lupa N sama K. Kalau N sama K udah dapet, tinggal masukin ke rumus. N-nya itu unsur yang tersedia, berarti berapa nih? 7 ya? K-nya 4. Nah, seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, suatu pengurus inti OSIS yang terdiri dari 4 laki-laki, 3 wanita. Akan dipilih 3 orang perwakilan untuk menghadiri acara di balai kota. Ada berapa cara memilih jika perwakilan terdiri dari 2 laki-laki sama 1 orang wanita atau perempuan? Ini harusnya wanita ya gitu ya, biar sama ya kalimatnya. Tapi kita tahu bahwa wanita sama dengan perempuan gitu ya. Seperti kasusnya ayam sama itik tadi. 4 laki-laki diambil 2 laki-laki gitu kan. 3 wanita atau perempuan diambil 1 perempuan aja. Nah, jadi nanti N sama K-nya ada 2. N sama K untuk laki-laki, N sama K untuk perempuan atau wanita. Nah, silahkan dicoba. Nah, soal nomor 3, sebuah kelas akan memilih 5 putra dan 3 putri untuk menjadi perwakilan lomba. Jika terdapat 15 siswa di kelas tersebut dan 9 diantaranya adalah putra, nah, hitung putrinya tuh berapa. Gitu ya. Putrinya tuh ada berapa? Kalau 9-nya putra, putrinya tinggal berapa? Gitu kan. Nanti 5 putra dan 3 putri yang mau diambil. N sama K-nya gimana? Cari tahu lagi. Oke? Silakan dikerjakan.